Dengarkanlah sekarang tentang dasar pernikahan Kristen yang kudus sesuai dengan firman Allah untuk mewujudkan kesatuan suami istri yang beriman. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 1 ayat 18. Dan Kejadian 2 ayat 24 juga mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 5 dan 6. Amanat pernikahan. Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memelihara persekutuan nikah yang kudus seumur hidup antara suami istri. Karena hal itu merupakan suatu rahasia yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Yang kedua, pernikahan wajib dijunjung tinggi dan suami istri hendaknya hidup dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Ketiga, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saya mengulang kembali Efesus 5 ayat yang ke-33. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang keempat, apabila Tuhan mengaruniakan anak, maka hendaklah kamu mendidik anak-anakmu dalam pengenalan akan Allah serta hidup dalam ketaatan kepadanya. Kita sekarang masuk dalam ikrar dan janji nikah. Saudara mempelai dalam memenuhi hakikat tuntutan dan tujuan nikah yang kudus di hadapan Allah dan jemaatnya, saya selaku hamba Tuhan akan mengajukan beberapa pertanyaan yang hendaknya dijawab oleh saudara dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Yang pertama, apakah saudara dalam hidup sebagai suami istri kelak sedia mengabdi kepada Allah dalam ketekunan iman kepada Yesus Kristus serta oleh pertolongan Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara dalam hidup sebagai suami istri bersedia membina rumah tangga saudara sesuai dengan firman Allah dan menjalankan hidup bersama dalam kekudusan nikah yang kudus ini, sehati, sepikir, saling membantu secara jasmani dan rohani sampai maut memisahkannya? Yang ketiga atau yang terakhir, apakah saudara dalam hidup sebagai suami istri, apabila Allah mengaruniakan anak, akan memelihara dan mendidik mereka dalam pengenalan kepada Allah dan Juru Selamat, serta hidup sesuai dengan firman Allah? Saudara mempelai pria, saudara Roni Toisuta, apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Saudara mempelai wanita, saudari Clara Matilda Pandi, apakah jawab saudari? Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Saudara mempelai berdua yang kekasih, setelah saudara memutuskan bersama untuk hidup sebagai suami istri dalam terang kasih karunia Kristus, maka kami mempersilahkan saudara menyatakan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Saya persilahkan kedua mempelai untuk saling berhadapan
berjabat tangan. Janji nikah akan diucapkan oleh mempelai laki-laki bagi mempelai perempuan, dan kemudian mempelai perempuan bagi mempelai pria. Silakan. Saya, Roni Toisuta, menyambut engkau, Clara Martilda Pandi, sebagai istriku, dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu, serta mengasihi engkau dan melindungi engkau, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah, sebagaimana diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Clara Martilda Pandi, menyambut engkau, Roni Toisuta, sebagai suamiku, dan saya berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu, serta mengasihi engkau dan mendampingi engkau, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah, sebagaimana diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya mempersilahkan mempelai berdua untuk saling memasangkan cincin nikah. Pertama, mempelai pria untuk memasangkan pada jari manis tangan kanan mempelai perempuan. Cincin ini yang dibuat dari emas dan berbentuk bulat, melambangkan kemurnian serta kebulatan cinta kasihku kepadamu. Cincin ini yang dibuat dari emas dan berbentuk bulat, melambangkan kemurnian serta kebulatan cinta kasihku. Dengan pemasangan cincin yang telah saudara lakukan, melambangkan perwujudan cinta kasih saudara dalam iman, dan harus mempertahankannya sebagai kesaksian dalam kehidupan pernikahan saudara. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kedua mempelai silakan berjabat tangan. Saudara Roni Toisuta dan saudari Clara Martilda Pandi, berdasarkan janji Tuhan yang telah mempersatukan kamu, kami meneguhkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kita yang rahmani, yang telah memanggil kamu dalam persekutuan nikah yang kudus ini, kiranya memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya, memberkati kamu supaya dalam iman, kasih, dan keesaan kamu hidup berbahagia dan suci. Amin. Ini saat yang paling indah. Jemaat boleh tetap berdiri, karena kita akan menyaksikan kedua mempelai akan menyatakan atau mengungkapkan kasih mereka.
Pertama-tama selamat berbahagia untuk kedua mempelai Roni dan Clara. Gereja akan memberikan surat nikah. Surat nikah ini diberikan sebagai tanda bahwa kedua mempelai telah diberkati di gereja ini dan sah sebagai suami istri di hadapan Tuhan. Dan juga majelis jemaat akan memberikan Alkitab sebagai tanda kasih kami. Alkitab ini kami berikan secara terbuka. Alkitab ini artinya Alkitab ini dibuka, dibaca, dan direnungkan. Karena yang menjadi landasan kehidupan rumah tangga adalah firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan kedua mempelai untuk berjalan ke depan yang dalam menjalani kehidupan di depannya. Akhir kata dari kami, sekali lagi selamat berbahagia buat Bapak Roni dan Ibu Clara yang keduanya sudah membentuk keluarga Toyisuta Pandi. Sekali lagi selamat berbahagia bagi keluarga Toyisuta Pandi. Doa harapan kami kiranya keluarga ini semakin hari semakin setia melayani Tuhan dan semakin teguh dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam acara penandatanganan berita acara pemberkatan nikah Kristen. Berita acara pemberkatan nikah Kristen nomor 010 Philadelphia Surabaya angka Romawi 2 MJ 2020. Atas anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, telah dilangsungkan pemberkatan nikah Kristen antara kedua mempelai Roni Toyisuta SS dengan Clara Matilda Pandi SN pada hari ini Minggu tanggal 2 Februari 2020 di dalam pelayanan Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Philadelphia, Jalan Kinibalu nomor 2 Surabaya. Pemberkatan nikah tersebut telah dilaksanakan atas permohonan calon mempelai dan direstui oleh kedua belah pihak dan keluarga. Demikian berita acara ini dibuat sebagai kelengkapan administrasi gereja yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama, kedua mempelai Roni Toyisuta dan Clara Pandi. Yang kedua, pihak orang tua. Yang pertama orang tua laki-laki Bapak Yakob Toyisuta, dan yang kedua orang tua perempuan Bapak Dit Jeskiel Pandi. Kemudian yang ketiga pihak saksi. Saksi mempelai laki-laki Pendeta Yapet Soni Mandiangan STH. Kemudian yang kedua saksi mempelai perempuan Pendeta Alfrince. Kemudian yang keempat dari pihak gereja, yang pertama akan ditandatangani oleh Gembala Jemaat, itu Pendeta Yapet Soni Mandiangan, Sarjana Teologi, dan yang berikutnya oleh Sekretaris Bapak Yakob Toyisuta. Yang pertama kami persilakan untuk kedua mempelai.
orang tua dari Bapak Yakob Tusuta.
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam sesi persembahan kepada majelis yang bertugas. Ibu Iman Mibadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya dikasihi Tuhan Yesus, kita telah menyaksikan pemberkatan nikah anak-anak kita, dan saat ini kita akan berikan waktunya untuk ucapan syukur, kita memberikan persembahan. Jadi sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami sambut bagi keluarga, ada kotak persembahan untuk mempelai dan keluarga. Jemaat, ada persembahan yang diedarkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersama-sama jemaat-Mu di tempat ini menyaksikan pernikahan kudus anak-anak kami, Roni dan Lala. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Sebagai ungkapan syukur Tuhan, kami akan memberikan persembahan, dan kiranya Engkau sendiri akan berkati persembahan ini, dan semua jemaat-Mu yang hadir Tuhan boleh juga ikut andil dalam memberikan ucapan syukur ini. Kiranya melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan kerajaan Tuhan diperluas di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah persembahan ini Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan dijalankan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan minta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang
Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kepada Ibu Evangelis Margi Ova. Kami persilakan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala pujian hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa. Kami sungguh memuji akan kebesaran kasih setiamu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, pada saat ini kami boleh bersama-sama bersuka cita bersama dengan kedua mempelai dan semua keluarga besar Toisuta dan juga Pandi, di mana pada saat ini Tuhan mereka boleh membawa kedua anak mereka untuk diteguhkan dalam pernikahan kudus pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua rangkaian acara yang sudah boleh berlangsung dan sebentar kami akan mengakhirinya. Dan pada saat ini Tuhan bersama dengan semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, kami mau membawa secara khusus untuk kedua mempelai yang sudah dinikahkan pada saat ini. Bapa, mereka akan memulai dalam rumah tangga yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempertaruhkan keluarga baru ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Baik untuk saudara Roni, baik juga untuk saudara Clara yang sudah menjadi pasangan suami istri. Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka. Mereka akan memulai lembaran baru dalam kehidupan rumah tangga mereka. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak masalah, akan ada banyak pergumulan yang akan mereka hadapi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Engkau tolong mereka supaya mereka dapat menerima satu dengan yang lainnya di dalam kelemahan dan kelebihan mereka masing-masing. Biarlah dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini, mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Mereka saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya sampai maut memisahkan mereka. Berkati kedua anak-Mu ini Tuhan Yesus. Masa depan keluarga mereka kami pertaruhkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jika nanti Tuhan memberikan keturunan kepada mereka, biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang baik. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang takut Tuhan, yang juga dapat mendidik, membawa anak-anak mereka ke jalan yang Tuhan sendiri kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang tahu akan apa yang mereka rencanakan ke depan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan Engkau turut campur tangan di dalamnya, membimbing, membina, dan mengarahkan kedua hamba-Mu ini, kedua anak-Mu ini, ke jalan yang Tuhan kehendaki di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang ada. Berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi mereka. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya ke depan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka tetap menjadikan Engkau Yesus Kristus sebagai nahkoda dalam kehidupan mereka, sebagai nahkoda di dalam mereka mengarungi bahtera rumah tangga yang ada di depan ini. Apapun tantangan yang mereka hadapi, biarlah mereka terus menggantungkan pengharapan mereka, percaya mereka hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membawa kedua anak-Mu ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan semua keluarga besar Toisuta dan Pandi, Tuhan Engkau juga memberkati. Tolong mereka supaya mereka juga dapat membimbing dan juga mengarahkan kedua anak kekasih mereka ini ke jalan yang Tuhan sendiri kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati di tengah-tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan, dan menyerahkan secara khusus kedua mempelai pada sore hari ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan kepada keluarga yang baru, selamat berbagi juga untuk keluarga Toisuta dan keluarga Pandi.
sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing dan menikmati berkat juga di bawah, pesan saya kepada Roni dan Lala sebagai abang dan sebagai ketua Wasda. Udah lega ya sekarang ya. Lala siap untuk tunduk kepada Roni seperti kepada Tuhan Yesus. Roni siap untuk mengasihi Lala seperti Kristus mengasihi jemaat. Siap? Dan hendaklah kalian saling menolong, saling memelihara sampai maut memisahkan. Baik Bapak Ibu Saudara semua, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita akan hantar keluarga yang baru ini mengarungi luasnya samudera kehidupan. Dengan bahtera rumah tangga yang baru, kita naikkan pujian setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hati. Setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hati. Lewati setiap masalah yang tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya, penolongmu yang aku percaya. katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, Kita katakan buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setia, Sekali kita katakan buat kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang mengelilingi kami, yang terus Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kami mau bertumbuh di dalam Tuhan.
sehingga kami makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sudah mempersatukan Roni dan Lala. Engkau juga yang akan memimpin seluruh kehidupan mereka. Bukan hanya pengantin baru, tapi kami semua, pengantin-pengantin yang lama, atau mereka yang akan masuk dalam rumah tangga atau pernikahan. Biarlah kami semua juga diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Baik Bapak, Ibu, Saudara, dan tamu undangan yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Yang pertama, kami berikan kesempatan untuk perwakilan dari majelis untuk memberikan sambutan kepada Bapak Iman Wimbadi. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang berdaulat pada saat ini. Kita mengucap syukur karena cuaca saat ini tidak seperti hari Kamis yang lalu. Dan saya sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama menyaksikan suatu ibadah pemberkatan, baik itu dari tamu-tamu yang hadir, kami tidak bisa sebutkan satu persatu, dari keluarga dan dari mawil dan jemaat. Dan saya dipercaya untuk mewakili dari majelis untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sebenarnya saya tidak terlalu panjang saja. Pertama, saya sekali lagi mengucap syukur karena sebenarnya ada yang unik sekarang ini ya. Unik atau tertarik karena ini Pak Yopi dan Pak Pandi ini yang keduanya dalam bahasa Jawa itu apa ya? Besanan gitu ya. Jadi saya sekali lagi mengucap syukur pada Tuhan. Dan saya kenal Pak Yopi sejak tahun 2000 Pak ya. Kita ada di jemaat di tempat ini. Mungkin Pak Pandi sudah lebih lama. Dan saya hari Kamis yang lalu kami juga sudah begitu banyak sharing-sharing. Sebenarnya dari kedua mempelai sudah mendapatkan cukup banyak wejangan-wejangan dari Pak Pendeta. Dan kemarin dari wakil keluarga juga menyampaikan pesan-pesan. Demikian juga baik dari keluarga Pak Yopi, baik keluarga Pak Pandi, dan dari Roni sendiri ya, sampai nangis ya waktu itu ya. Ya, jadi Roni, Lala juga, dan saya juga bersama-sama Roni, Lala, Pak Pandi. Gereja ini belum selesai kita bangun, dan saya sudah ada pesan dari Pak Pendeta untuk menyampaikan harapan-harapan. Harapan yang pertama sebenarnya saya sudah cukup mengulang. Terakhir pesan dari Pak Pendeta yang saya ingat bahwa kita ini adalah suatu janji ikat, mungkin kalau tidak salah itu covenant janji. Di situ ada pihak suami istri, Lala, Roni dan Lala, dan ada Tuhan. Dan saya hanya bisa berharap karena sudah digambarkan sebagaimana suatu pernikahan jemaat ini dengan Yesus, apa yang kita lihat ini sudah bisa lihat gambaran bagaimana suatu pernikahan yang sebenarnya nanti, perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan jemaatnya. Dan saat ini apa yang telah disampaikan dengan pendeta, Bapak Pendeta Yafet dari Kota Khotbah, harus ada suatu keterbukaan. Dan memang mungkin selama ini kita hanya 10% aja ya. Saya ada buku dari Perkantas itu 90% belum tahu. Kita belum membuka hati kita.
mungkin saya dengan istri, juga dengan Tuhan. Dan itu yang kami harapkan, kita bersama-sama membangun, tidak hanya pribadi, tetapi juga jemaat ini. Mari kita membangun sehingga suatu rahasia yang besar dalam suatu pernikahan yang benar, memang yang berkenan dan diberkati Tuhan kalau kita takut akan Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita maaf kalau sepatah dua patah kata ini tidak berkenan. Saya hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa menyaksikan suatu hal yang begitu luar biasa, dan kita akan sama-sama membangun tidak hanya gedung ini, tetapi lebih adalah persekutuan yang harus kita bangun. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sebagai wakil dari majelis, dan kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada Roni, Lala yang sudah sebagai dua sejoli ini dipersatukan, dua pribadi dipersatukan. Ini tidak ada satu pribadi lagi kalau ada satu kelahiran seorang anaknya. Saya kira terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Berikutnya sambutan dari pihak keluarga kepada Bapak Yan Pandi. Kami persilakan. Shalom. Pertama-tama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa sehingga acara ini sudah berlangsung dengan baik dan sudah resmi Roni dan Lala menjadi suami istri, dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita juga mewakili keluarga berterima kasih kepada pertama-tama tentunya kepada gembala, pendeta, kepada majelis sekalian yang turut ambil bagian, kepada semua anggota dan semua yang berpartisipasi dalam acara ini. Kami mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Saya sebenarnya mewakili kakak saya yang tertua namanya Pak Julius, tapi karena ada sedikit masalah dia menunjuk saya aja gitu ya kan. Saya ini yang bungsu, Pak Julius itu yang tua, ada ada Stefanus, baru Pak Derek, baru saya. Jadi saya yang bungsu ini dari semua keluarga. Saya pernah tinggal bersama-sama dengan kakak saya, dengan keluarga. Waktu itu Clara masih kecil-kecil barangkali ya, dan belum pernah memberi nasihat. Mungkin berikan saya waktu 2-3 menit untuk sedikit memberi nasihat yang sebenarnya hanya diulang-ulang saja. Nasihat pertama yaitu paralel dengan yang kita sudah baca di dalam Mazmur 128 tadi, yaitu di dalam Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia. Karena kita selalu kalau dengar pernikahan selalu ada kata selamat berbahagia. Jadi bagaimana berbahagia? Tuhan katakan yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah dan menurutinya. Nasihat ini sudah berulang-ulang. Apabila kita di dalam Tuhan, banyak masalah yang bisa diselesaikan dalam keluarga. Dan tidak menjamin keluarga ini akan smooth terus. Tentu banyak akan ada masalah-masalah. Tapi kalau semua di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, aktif di dalam pelayanan di gereja, banyak masalah yang bisa diselesaikan. Dan yang kedua, salah satu perintah Tuhan katakan, ini adalah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Di dalam Yohanes 13 ayat 34 dia katakan, perintah baru ini hendaklah kamu saling mengasihi. Ya. Jadi kalau suami istri saling mengasihi bagaimana? Banyak masalah yang bisa diselesaikan karena saling mengasihi, saling menghormati. Dan yang ketiga yang mungkin juga tidak kalah penting, yang selalu disebut di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3, yaitu hormatilah orang tuamu. Jangan cuma sampai di sungkeman. Ya, hormati seterusnya. Nanti orang tua tambah lama tambah tua. Siapa yang ngurus gitu ya kan? Dan ayat 2-nya mengatakan ini adalah perintah penting, menghormati orang tua yang mengandung janji. Janjinya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umur, ayat 3-nya. Jadi
Pak, kalau anak-anak tetap menghormati orang tua, ada janji Tuhan, yaitu apa? Panjang umur dan berbahagia. Last but not least, yaitu di dalam Kisah 20 ayat 35, yaitu yang lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Marilah kita saling memberi satu dengan yang lain. Saya kira inilah yang menjamin kelangsungan rumah tangga dan kebahagiaan di kemudian hari. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih mewakili keluarga kepada semua hadirin sekalian, mulai dari seperti pendeta, majelis, dan semua anggota dan para undangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Pak Yan Pandi. Untuk acara selanjutnya akan kami serahkan kepada pihak keluarga yang akan dipandu oleh MC yang kondang juga ini. Kita panggilkan Ibu Fatik Tambunan. Berikan tepuk tangan dong buat Ibu Fatik Tambunan. Ya, saya sedih, terharu tapi juga berbahagia waktu melihat Roni dan Lala tadi bergandengan tangan setelah diberkati. Saya sungguh bersyukur sebagai orang tua, salah satu orang tua dari mereka. Panjang perjalanan yang mereka lalui. Kalau sampai hari ini mereka boleh disatukan, saya tahu itu karena anugerah Tuhan dan itu adalah pilihan Tuhan. Ya, maka Lala dan Roni, pesan saya, jaga cinta kasih kalian sampai maut memisahkan, sampai akhir hidup ya. Dan saya juga, ya kenapa saya yang disuruh pimpin gitu ya, tapi mereka bilang ya tante sebagai wakil orang tua, karena kalau Pak Yopi yang mimpin nanti nangis gitu ya. Nah saya lihat ini soalnya semua yang datang tegang, ini hari bahagia, senyum gitu ya, jangan tegang sekali. Nah saya lihat Pak Yopi pun tadi sungkeman, biasanya mengiringi orang sungkeman, Pak Yopi itu nangis, hari ini bahagia Pak Yopi ya. Ya Tuhan Yesus berkati, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Lala dan Roni ini adalah tim saya, kalau di sini ada pernikahan, mereka berdua dan Pak Jimmy, kami mendekor kadang sampai dini hari, tapi hari ini mereka menikmati bagaimana duduk di pelaminan ya. Nah oleh sebab itu sebelum masuki acara, jadi memohon kesediaan Bapak Ibu karena tempat resepsinya di sini, kurang lebih 10-15 menit saja kita langsung acara di sini, baru nanti kita lanjutkan di bawah. Saya memberi kesempatan terlebih dahulu untuk kedua anak kami, Roni dan Lala, menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu semua, saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Jika bukan karena perkenanan Tuhan, jika bukan karena waktu Tuhan, jika bukan karena pemeliharaan dan pembentukan Tuhan, kami berdua tidak mungkin berada di sini. Bukan satu kebetulan, semuanya boleh jadi, boleh jalan, itu semua anugerah Tuhan. Saya mengucap syukur sekali karena bisa mengenal Lala. Bagi saya pribadi, sampai detik ini, bahkan saat ini, setelah kami diberkati, saya sangat-sangat yakin dan bisa berkata bahwa saya tidak salah pilih. Karena saya sudah sampaikan waktu di hari Kamis kemarin yang seperti ini disampaikan Pak Iman, bahwa Lala ini orang yang setia luar biasa. Kesetiaannya teruji oleh waktu dan dia menunjukkan banyak hal yang bisa membuat saya semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Kristus. Saya banyak menyakiti hatinya, tapi dia membalasnya dengan penuh kasih, dengan terus-menerus mendoakan, dan akhirnya saya yakin dan Tuhan membimbing kami boleh sampai pada hari ini. Kami diberkati Tuhan, kami keluarga baru, perjalanan kami mulai dari sini dan seterusnya. Kami tahu kami tidak sendiri,
karena pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami dan Tuhan akan terus memelihara kami. Sebagaimana Bapak Ibu semua yang ada di sini, para pengantin lama yang boleh ada sampai saat ini, itu semua anugerah Tuhan. Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga yang sama akan memelihara kami berdua. Amin. Puji Tuhan. Saya dan Lala akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini berbahasa Inggris. Lagu ini bagus bagi kami memilih lagu ini karena kalimat-kalimat di dalamnya sangat bagus. Di antaranya Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang sudah memulai segala sesuatunya bagi kita dan Tuhan yang akan meneruskannya bagi kita. Tuhan yang ada di dalam segala masalah, segala hal yang baik, Tuhan juga yang akan ada di dalam segala hal yang buruk dalam badai kehidupan. Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kami berdua. Ya, kiranya pujian ini memberkati kita semua dan boleh mengingatkan kita bahwa kasih kita kepada Tuhan tidak pernah dan jangan pernah luntur. Ya, terima kasih. God before us, God beside, God within us above, God in heaven and in this place. Father, we commit to you this day.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kayaknya Pak Bonar kita berdua di sini, 1 batak 1,5 batak, berdua kita di sini lebih mantap. Sini Pak Bonar. Ya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat duet mereka luar biasa, siapa tahu nanti dilanjutkan ke rekaman berikutnya ya. Wasda di sini ternyata mantap, penyanyi semua, pemain musik semua, dan berharap juga rajin semua ya. Nah, kita akan masuk dalam acara pemotongan kue. Nah, jadi kalau kita melihat kue ulang tahun, kue pernikahan, itu indah. Tapi untuk menuju sebuah keindahan itu dibutuhkan proses ya. Telur tidak bisa berdiri sendiri, katakan aku bisa. Tepung tidak bisa berdiri sendiri, katakan aku bisa. Tetapi semua diproses ya, diaduk menjadi satu, dibakar dulu, kemudian dipotong-potong lagi, dihias menjadi sesuatu yang indah. Dan ini juga gambaran di dalam pernikahan. Saya selalu katakan pada Roni dan Lala, kalau menikah jangan bayangkan yang indah-indah seperti di sinetron. Karena tidak selamanya ya seperti itu. Kadang-kadang gara-gara pasta gigi saja bisa berantem ya. Nah, oleh sebab itu saya undang Bapak dan Ibu Toy Suta 3. Kan sekarang ada Toy Suta 1, Pak Yopi dan Bu Yopi. Toy Suta 2, Pak Jimmy dan Bu Titi. Terus Toy Suta 3, Pak Roni dan Ibu Lala. Silakan Toy Suta 3 berdiri. Nah, kita saksikan dulu kerjasama mereka untuk memotong 1 potong kue. Nanti berikutnya dibantu oleh Ibu Alfrince. Ya, sebelum potong kue, bolehkah menjawab 1 pertanyaan saya? 1 saja Roni. Ya, 1 saja ya, jangan banyak-banyak. Apa yang paling tidak kamu sukai dari Lala selain kecantikannya? 1 saja. Awas pisaunya lah. Jangan terus kamu, saya tidak suka kamu, pisaunya udah berdiri, itu bahaya itu. Apa Roni 1 saja yang tidak kamu sukai dari Lala dan berharap setelah menikah ini sedikit demi sedikit berubah? Ya, 1 saja. Satu hal yang sebenarnya bukan tidak suka sih. Dia buat saya tuh ya apa adanya dia, begitulah dia gitu. Cuman memang kadang hal itu sedikit menjengkelkan lah, tapi sedikit saja. Apa itu? Kalau baru menikah sedikit, nanti kalau udah 1 tahun jembek aku gitu. Apa? Ya dia kadang suka lupa. Ya, itu memang penyakit Lala ya Bu Pandi ya, dari kecil dia kadang lupa makan, lupa mandi, enggak ya? Itu aja ya, itu lupa. Aja. Kalau tidak suka dandan, kamu senang atau? Saya suka dia seperti apa adanya. Iya, jadi memang Tuhan. Lala itu istimewanya dia di situ. Tanpa dandan pun dia. Ini bukan karena ini ya. Ini jujur ya hati saya. Memang dia cantik apa adanya. Puji Tuhan tidak ada biaya untuk perawatan di salon ya. Bersyukur punya istri seperti ini ya. Sekarang Lala, apa 1 hal yang paling tidak kamu sukai? Roni nggak pegang pisau lo ini. Ya, kalau dari saya sih. Yang ini saya yakin sih bahwa Roni terus dibentuk Tuhan dalam hal ini, itu jangan cepat marah. Jadi tolong didengarkan dulu, baru bukan baru boleh marah, enggak. Maksudnya ya itulah belajar untuk lebih mendengarkan. Ya, kita doakan ya, belajar dari Papa. Marahnya 3 jam berikutnya ya, Pak Yopi ya. Ya, oke, sekarang silakan potong kue. Berpegangan tangan seperti kalau makan pangsit 7 juta. Ya, ayo 1, 2, 3. Tepuk tangan. Iya, pelan-pelan ditaruh di piring. Untuk potongan pertama biar aja Bu, belepot pun biar masih belajar mereka soalnya. Oke. Nah, taruh pisaunya, masing-masing pegang pisau, apa? Sendok. Ayo. Oke. Sekarang Roni tutup mata. Rapat-rapat.
Ambil 1 sendok kue. Ya. Tutup mata, Ron. Dilarang melirik, kami memberi kepercayaan sepenuhnya kepadamu. 1, 2, 3, Lala dipanggil Papa lah. Iya, ternyata 14 tahun itu lumayan. Sekarang Lala tutup mata, rapat-rapat. 1, tutup mata, rapat. Nggak ada kuenya, saya kelihatan dari sini. Ayo, Lola. 1, belum, Roni mundur sedikit aja. 2, 3. Tutup mata rapat, Roni nggak boleh maju, ayo. Roni nggak boleh maju, biarkan Lala. Agak ke atas, ke kanan, lah ke kanan. Ya, ya, ayo Pak Bonar. Akhirnya. Ada cemot nggak? Wah, memang kerjasama yang baik. Nah, sekarang minta tolong Ibu Vince ya, potongkan kue untuk Lala dan Roni mengungkapkan kasih kepada orang tua. Nah, kalau dulu Roni dan Lala disuapi, disayang, dirawat oleh papa mama, tapi hari ini seperti pesan dari Pak, siapa tadi? Pak kakaknya Pak Pandi, jangan hanya hari ini. Adiknya Pak Pandi ya, jangan hanya hari ini mengasihi orang tua. Ini hanya simbolis ya, kerjasama yang baik. Pak Pandi ini orangnya susah ngomong ya, tapi hari ini mudah-mudahan agak apa ngomong gitu ya Pak ya. Apa harapan Bapak 1 kalimat aja untuk Lala dan Roni? Ya, seperti pesan saya, lakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Oh, mantap ini, wah luar biasa. Oke. Lala dulu suapi papa mama, baru nanti Roni. Terakhir kamu bilang Pak, aku sayang papa itu kapan lah? Enggak ada. Enggak pernah. Oke, dimulai hari ini dan seterusnya. Bilang dulu. Pak, aku sayang papa. Kalau sama mama, Ma aku sayang mama tapi buatkan sambal yang pedas. Ma, aku sayang mama. Oke, kuenya kasih ke Roni. Ya, Lala akan geser sini. Nah, Roni. Ya, saya secara pribadi mengucap syukur dan terima kasih kepada Papa dan Mama. Sekarang saya panggil Papa dan Mama. Terima kasih karena doa mereka juga saya dan Lala bisa ada di sini. Kesabaran mereka juga diperlihatkan selama 14 tahun kami bersama. Dan Papa Pandi tidak pernah berubah. Saya masih ingat ketika kita bertemu di rumah Jamie waktu itu. Kemudian kita masuk untuk minta istilahnya. Papa Pandi cuma bilang, dari awal saya sudah menyetujui kalian berdua. Sejak kakak saya Jamie waktu diminta, beliau sudah bilang menyampaikan seperti itu. Ya, saya mengucap syukur dan terima kasih. Sekarang saya berterima kasih kepada Papa dan Mama karena sudah mempercayakan Lala bagi saya. Ini ungkapan kasih saya. Ini ungkapan kasih saya. Tenang Pak, kalau hari ini 1 suap, besok pas ulang tahun kasih kue yang besar, hadiah yang besar, yaitu mereka mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Oke, tepuk tangan untuk Pak Pandi, senyum dulu biar yang sana senang gitu lihat Pak Pandi senyum. Wah, jarang Pak Pandi senyum, ini mahal. Berikutnya ke Bapak dan Ibu Toy Suta, diharap Toy Suta 1 tidak menangis. Apa harapan Bapak untuk anak bungsu yang paling ganteng setelah Jimmy? Ya, harapan saya mereka dua tetap setia sampai Tuhan memanggil mereka. Ibu Au, ini anak kesayangan. Ya, harapan saya supaya tetap setia juga untuk pelayanan
Jadi walaupun banyak kesibukan, tapi luangkan waktu terus untuk melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya pesan Papa Mama. Oke, Roni dulu, suapi Mama dulu. Seperti kalau Mama nyuapi Roni, lagi sakit. Apa yang mau disampaikan ke Mama? Ya, kedua orang tua saya ini orang tua yang istimewa bagi saya. Karena karena kasih mereka lah, karena perjuangan mereka saya boleh ada sampai saat ini. Berulang kali saya saksikan, waktu kecil saya seharusnya tidak ada di dunia ini. Seharusnya saya sudah, ya mungkin Tuhan sudah seharusnya memanggil saya pulang. Tapi karena perjuangan mereka, ya, mereka memperjuangkan saya dan saya bisa hidup sampai saat ini. Saya belum bisa membahagiakan mereka, tapi saya yakin Tuhan akan memelihara mereka, menjaga mereka, dan memampukan saya untuk jadi berkat bagi mereka. Amin. Itulah doa dan harapan kita semua juga untuk Roni dan Lala. Pak Bonar biasanya diiringi lagu ini. Pak Bonar ini kemana ini? Anakku, itu ya, ada lagunya Pak Bonar biasanya. Ya, ada yang sampaikan ke Papa? Satu dulu. Biar aja Pak Yopi sampaikan gini, Pak, dijaga makannya atau apa? Supaya tidak asam urat. Ya, Papa ini saya selalu berulang kali katakan kepada Papa bahwa kami mengasihi Papa sungguh. Terkadang memang ada hal-hal yang Papa langgar karena sudah tahu ada kelemahan, ada beberapa hal yang membuat dia lemah. Tapi kadang ya bilang, oh enggak apa-apa, kan cuma sekali dua kali. Tapi kemudian asam uratnya naik. Iya. Ya, jadi pesan saya, tapi saya selalu berkata kepada Papa, Pak, kami semua mengasihi Papa. Kami semua sayang pada Papa, kami semua berdoa supaya Papa tetap sehat dan kuat. Tapi tolong jangan main-main, jangan mencobai diri sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Hanya membuat sakit penyakit. Ya, itu saja. Pak, ini pesan tanggal cantik 02/02/2020, jadi kurang-kurangnya asam urat ya. Apalagi ini mau ke Pontianak ya, kurang-kurangi makan enak nanti ya. Oke, Roni. Nah, Lala, ini tadi Roni juga Pak Pandi dan Bu Pandi itu bukan, jangan dianggap itu sebagai mertua, tetapi itu juga sebagai mama papa. Lala juga ini bukan mertua, tapi ini juga mama papamu. Jadi perlakukan seperti orang tuamu sendiri, seperti tadi dikatakan Tuhan akan memberkati. Silakan Lala mengungkapkan kasih. Pak Pandi nggak usah, Pak Yopi ada isinya. Oh ya, khusus hari ini ya Pak ya. Ya. Setelah Lala ini kira-kira harapan Roni dan Lala siapa yang akan menikah, menyusul menikah, mungkin tim tamborin atau tim apa gitu ya, kira-kira ada yang mau dikasih? Ada ya? Siapa gerangan? Kasih hadiah enggak? Ada 7 pilihan, kamu pilih 1 aja. Kak Esther Sinuli enggak? Nanti saya aja yang ngasih kalau Kak Esther. 1, 2, 3. Serli Wimbadi. Serli Wimbadi enggak datang kayaknya. Ada ya? Oh ada, teman tamborin. Terus kamu bilang apa? Oh kemarin apa? Disuruh aja ya. Ya. Ya ini doa kami buat Serli. Ya nanti waktu Tuhan, cara Tuhan pasti yang terbaik buat Serli. Doa kami supaya segera menyusul lagi. Pasangannya mungkin mau diperkenalkan atau? Oh pasangannya dipanggil juga? Boleh? Iya, kan soalnya ini calon anggota Wasda, supaya kita Wasda berikutnya akan buka. Ya silakan. Ya. Ayo silakan maju.
Oke, Sherly maju dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan pasangannya. Kata Ketua Wasda dan kata Pak Pendeta. Walaupun dakdikdukser, lemes, silakan ke depan. Ayo, 1, 2, 3, tepuk tangan untuk yang akan segera menyusul. Om langsung berdiri dengan rela juga. Puji Tuhan. Jadi ini nggak usah diiklankan di koran, cukup iklan malam hari ini. Baru ini saya lihat Pak Isa putih, pucet, sini. Mateng atau apa? Ya, saya di pinggirnya. Bersyukur ya, Ketua Wasda lemes juga, ya. Siap-siap Mawil 11, sebentar lagi mantu. Pak Yafet siap ya? Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, buat Sherly sama Kak Ishak, selamat. Kami ya, selamat apa ya? Selamat, bingung juga. Waktu saya tahu juga, saya kaget karena nggak ada ceritanya sama sekali, tapi tiba-tiba langsung jadi. Tapi ya itulah ya cara Tuhan ya, dan waktu Tuhan buat Sherly sama Kak Ishak. Terus berdoa. Biarkan Tuhan bekerja sesuai rencananya. Oke. Ini diapain Tan? Disuap Tan? Disuap? Disuap atau? Jangan, belum waktunya, kasih aja. Ini caranya, inilah caranya. Dibagi 2, sebelah kiri Pak Isa, sebelah kanan Sherly. Nanti baru nggak boleh suap-suapan, ya. Ada waktunya suap-suapan, ya. Oke. Mungkin ada Sherly yang mau sampaikan, singkat aja. Ini teman-teman dalam suka dan duka. Oke, pertama-tama saya itu kenal Lala itu sejak tahun saya masuk ke Philadelphia, itu tahun 2000. Ya, Lala itu orangnya menyenangkan dan orangnya ini kalem ya, kalem sekali Lala ini. Orangnya tuh nggak neko-neko. Dan Lala ini adalah orang yang pertama kali mengajak saya untuk tamborin, gabung di Philadelphia. Silakan, ya. Diterima berdua, yang menyerahkan berdua, diterima berdua. Oke. Ini harusnya referennya dinyanyikan Bu Vince, semoga gitu kan. Harus ada semoganya sebetulnya. Semoga menyusul entah bulan 7, entah bulan 8. Tepuk tangan untuk yang akan menyusul. Ya. Kalau Roni yang mengangkat sepatu. Kalau Lala yang mengangkat sepatu. Kalau dua-duanya, dua-dua mengangkat sepatu. Ya. Siapa? Waduh ini ya. Siapa yang paling sering mengingatkan untuk saat teduh? Ya. Iya. Berarti nggak ada ini. Ya. 1, 2. Roni, betul? Betul, oh ya Roni. Pertanyaan nomor 2, siapa yang memberi ide atau mengusulkan ide 020220? Roni, 2 ya, 20. Siapa yang paling sering marah lalu ngambek 1-2 hari diam? Ayo, Bapak Ibu menebak siapa kira-kira? Siapa ayo? Ya entah pokoknya ngambek gitu, entah 1 jam, 3 jam. Siapa? Gak ada yang ngambek? Lala, ya betul memang saya tahu soalnya. Kalau nggak ngaku, yang keempat, wah ini, yang ketiga. Siapa yang duluan ya? Saya waktu itu datang, mereka di sini baru proses berpacaran, masih proses lirik-lirikan. Kalau yang sudah jadi itu waktu itu kakaknya gitu ya. Waktu itu mereka hampir-hampir jadi gitu ya. Siapa yang waktu itu mengatakan duluan, aku naksir kamu, aku sayang kamu? Roni, 3-1. Di antara kalian berdua, siapa yang paling rapi tempat tidurnya, rapi menaruh barang dan sebagainya? Woi, kita lihat nanti ya Pak Yopi, Bu Yopi di rumah,
rapi atau berantakan. Yang terakhir, oke, siapa di sini yang paling care, sering mengingatkan, kamu sudah makan atau belum, dan sering membawakan makanan? Siap, bener mana Ti? Yang sering bawain makanan siapa? Oh, kata Bu Pandi ya. Jadi dua-dua ya. Mereka ini care memang, saling mengingatkan ya. Jadi berapa kosong tadi ya? Lebih banyak, betulnya ya. 3-1, yang lain banyak kompaknya. Jadi kita doakan mereka menjadi keluarga yang kompak dan mengasihi Tuhan. Silakan dipakai sepatunya. Allah Bapa yang rahmani, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang senantiasa memelihara umat pilihannya. Bersyukur hari ini boleh menyaksikan pemberkatan nikah kudus Roni dan Lala. Terima kasih kedua keluarga tentu bersuka cita. Kami percaya apa yang Tuhan buat, Tuhan tidak berhenti di sini, meneruskan sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapak, tanda sukacita dari keluarga besar Toisuta dan Pandi. Ada makanan minuman yang disiapkan, akan kami makan minum bersama. Sebelum kami makan dan minum bersama, Tuhan berkati, sucikan menjadi kekuatan dalam tubuh jasmani kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang menyiapkannya, yang mengerjakannya, biarlah sukacita Allah ada pada mereka. Terima kasih Bapa, kami mau makan minum sambil mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.